Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda-tanda hari kiamat sudah banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Mulai dari tanda-tanda kiamat kecil atau sugro, sampai kiamat besar, yaitu kubro. Hari kiamat adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan manusia dan seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Kapan datangnya hari kiamat itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebagai umat Islam, sudah sewajibnya kita beriman kepada hari kiamat atau hari akhir sebagaimana dalam rukun iman yang kelima. Dilansir dari berbagai sumber, kiamat berasal dari kata qiyamah yang berarti kebangkitan atau berdiri. Sebab pada waktu hari kiamat terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan seluruh manusia yang telah mati dari kuburan mereka. Kemudian mereka berdiri di hadapan Sang Pencipta. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mulai menghitung seluruh amal baik dan buruk yang dipertimbangkan secara adil. Pada hari itu tidak ada satupun planet yang tersisa. Semuanya yang ada di seluruh alam semesta ini hancur. Kiamat dikenal juga dengan istilah Yaumul Akhir, karena saat itulah akhir dari hari-hari di dunia. Tidak ada lagi hari dunia selepasnya. Tidak akan ada satu orang pun yang tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Bahkan malaikat, nabi, dan rasul Allah pun tidak mengetahui kapan hari akhir akan terjadi. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tak ada keraguan padanya, dan bahwasannya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur, yaitu Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 22. Meski tidak ada yang tahu kapan terjadinya kiamat, berbagai tanda-tanda hari kiamat ini bisa diketahui sebab sudah dijelaskan semuanya dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu munculnya berbagai fitnah. Ketika ilmu agama menghilang dan telah pergi bersama pembawanya atau meninggalnya para ulama, maka orang-orang akan mulai hidup tanpa menggunakan dasar agama. Di saat orang-orang hidup tanpa adanya bekal ilmu agama, kondisi ini akan melahirkan berbagai fitnah dahsyat. Sebagaimana hal ini ada dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman saling berdekatan, ilmu dihilangkan, berbagai fitnah bermunculan, kebahilan dilemparkan ke dalam hati, dan pembunuhan semakin banyak. Hadis riwayat Muslim. Kemudian tanda yang kedua, Nabi Isa memimpin dunia. Dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 159 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Nabi Isa alaihissalam akan muncul di dunia dan menjadi saksi bagi umat manusia. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, yaitu Isa, menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat, dia, Isa, akan menjadi saksi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 159. Kemudian tanda yang ketiga, kemunculan Imam Mahdi. Kemunculan Imam Mahdi adalah tanda-tanda datangnya hari kiamat. Hal itu telah dijelaskan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata, binatang ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. Kemudian tanda yang keempat, kemunculan Dajjal. Dajjal yang datang ke muka bumi merupakan makhluk penyebar fitnah yang paling kejam. Dan kemunculannya itu menjadi salah satu tanda-tanda kiamat. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Kemudian tanda yang kelima,
dabbah atau binatang melata. Binatang melata ini merupakan jenis binatang yang mempunyai tungkai tinggi, tidak berasal dari jenis manusia, dan keluar dari dalam tanah. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran, surat An-Naml ayat 82. Kemudian tanda yang keenam, matahari terbit dari barat. Tanda kiamat sudah dekat, yaitu terjadinya fenomena langka matahari terbit dari barat. Hari kiamat tidak akan terjadi hingga matahari terbit dari arah barat. Ketika manusia melihat keanehan ini, mereka langsung beriman. Tapi orang yang baru beriman di waktu itu tidak akan ada gunanya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian tanda yang ketujuh, hadirnya kaum Yajuj dan Majuj. Dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat 94, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang Yajuj dan Majuj, yakni kaum yang menjadi perusak di muka bumi ini ketika menjelang hari kiamat. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Yajuj dan Majuj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi, maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka." Tanda yang ke-8, muncul kabut atau dukan. Kemunculan kabut di antara tanda-tanda kiamat itu benar terjadi, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Maka tunggulah pada hari kiamat, langit membawa kabut yang tampak jelas, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Al-Quran, surat Ad-Dukhan ayat 10-11. Tanda yang ke-9, kemunculan api. Ada banyak hadis yang menerangkan bahwa ketika hari kiamat akan muncul api yang menggiring manusia menuju tempat berkumpul, dan yang akhirnya adalah api yang keluar dari zaman, menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Hadis riwayat Muslim. Kemudian tanda yang ke-10, Ka'bah hancur. Kehancuran Ka'bah menjadi tanda-tanda hari akhir yang dijelaskan dalam Al-Quran. Hancurnya Ka'bah ini dilakukan oleh Zu'as Suwaikatain yang digambarkan dengan perampasan perhiasan Ka'bah hingga pelepasan kain penutup Ka'bah. Ka'bah dihancurkan oleh Zu'as Suwaikatain dari Habasyah. Perhiasannya dirampas dan dilepaskan kain penutupnya. Seakan-akan aku melihat kepalanya botak dan bengkok tulang-tulang persendiannya. Ia menghantam Ka'bah dengan cangkul dan sekopnya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian tanda yang ke-11, Al-Quran dimusnahkan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Isa akan turun, membunuh Dajjal, menetap di bumi selama 40 tahun, menerapkan hukum Islam sesuai dengan kitabullah dan sunnahku, kemudian wafat dan mengangkat penggantinya seorang lelaki dari Bani Tamim bernama Mu'ad. Setelah ia wafat, berselang 3 tahun, Al-Quran akan diangkat dan dilenyapkan dari dada manusia dan dari kertas. Hadis riwayat Ibnu Hayyan. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, Al-Quran akan dicabut dari dada kalian di waktu kalian tidur hingga dia keluar dari rongga setiap orang yang menghafalnya, dan setelah itu Al-Quran tidak ada lagi di bumi. Itulah beberapa tanda-tanda hari kiamat dalam Al-Quran dan hadis yang bisa menjadi pengingat diri untuk lebih meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.